Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ibu Sri Rahmawati. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dalam kehidupan kita, banyak sekali benda-benda yang berbentuk tabung. Ibu yakin anak-anakku sering menjumpai benda-benda yang berbentuk tabung. Misalnya, kaleng makanan atau minuman, tandon air atau penampungan air, tisu toilet, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang berbentuk tabung sering anak-anakku jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tabung berikut, Ibu akan menunjukkan unsur-unsur atau bagian dari tabung. Yang pertama, sisi atas atau tutup yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, tinggi tabung biasa disimbolkan dengan T. Tinggi itu adalah jarak antara titik pusat kedua lingkaran. Berikutnya, selimut tabung, bagian yang berbentuk persegi panjang. Kemudian, sisi alas tabung yang juga berbentuk lingkaran. Jadi ingat, sisi atas dan sisi alas lingkaran yang identik atau sama. Selanjutnya, diameter tutup biasa disimbolkan dengan D. Ini adalah diameter dari tutup. Kemudian, jari-jari tutup setengah dari diameter. Selanjutnya, diameter alas. Dan yang terakhir, jari-jari alas. Jadi, diameter tutup, diameter alas itu sama panjang, begitu juga dengan jari-jarinya. Nah, selanjutnya, bagaimana bentuk dari jaring-jaring tabung? Jika tabung kita belah berdasarkan garis AD, kemudian di sepanjang rusuk keliling lingkaran atas dengan bawah, maka akan diperoleh jaring-jaring seperti pada gambar berikut. Jadi, sisi tutup, selimut, dan alas jika kita bongkar akan terbentuk menjadi 3 sisi. Tutup dan alasnya berbentuk lingkaran, kemudian selimutnya berbentuk persegi panjang. Jadi ingat, sisi tabung itu ada 3, tutup, selimut, dan alas. Bagaimana menghitung luas permukaan tabung? Berdasarkan jaring-jaring yang kita peroleh, yang terdiri dari 3 sisi, tutup, selimut, dan alas, di mana tutup dan alasnya ini adalah lingkaran yang identik. Kemudian, lebar dari selimut ini tidak lain tinggi dari tabung. Panjang dari selimut itu sama panjang dengan keliling alas. Ingat, alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus kelilingnya adalah 2 kali Pi kali R. Sekarang kita akan menemukan bagaimana luas permukaan tabung. Yang dimaksud dengan luas permukaan, kita akan menjumlahkan setiap luas sisi dari tabung. Jadi kita akan menjumlahkan luas tutup, luas selimut, dan luas alasnya. Kita cek satu persatu. Karena tutup tabung berbentuk lingkaran, berarti untuk mencari luas tutupnya bisa dihitung dengan menggunakan rumus Pi kali R pangkat 2. Ini tidak lain adalah rumus luas lingkaran. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. Untuk mencari persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya selimut tidak lain keliling alas yaitu 2πr, kemudian lebarnya tidak lain tinggi dari tabung. Jadi, mencari luas selimut 2 kali Pi kali R dikali dengan T. Alasnya juga berbentuk lingkaran, jadi bisa dihitung dengan rumus Pi R pangkat 2. Sekarang kita akan menentukan rumus menghitung luas permukaan tabung. Jadi luas permukaan tabung itu sama dengan luas alas tambah luas selimut tambah luas tutup. Luas alasnya Pi R pangkat 2 ditambah luas selimut 2pi R kali T, dan luas tutup Pi R pangkat 2. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan. Pi R pangkat 2 dengan Pi R pangkat 2 diperoleh 2 Pi R pangkat 2 ditambah 2 Pi RT. Ini bisa kita sederhanakan, kita mengeluarkan faktor yang sama yaitu 2pi R. Kita keluarkan sehingga diperoleh 2pi R dikali R tambah T.
Untuk lebih memahami rumus luas permukaan tabung, silahkan anak-anakku menyimak contoh soal berikut ini. Yang pertama, diketahui sebuah tabung tingginya 30 cm dengan diameter 14 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Untuk menjawab contoh soal ini, terlebih dahulu silahkan kalian mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, diketahui tinggi tabung 30 cm, diameter tabung 14 cm, sehingga jari-jari tabung 7 cm. Ingat, jika terdapat unsur yang berkelipatan 7, sebaiknya anak-anakku menggunakan Pi 22/7. Yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung. Karena yang ditanyakan dalam soal itu adalah luas permukaan tabung secara utuh, maka kita akan menggunakan rumus 2 kali Pi kali R dikali R tambah T. Nah, silahkan anak-anakku mengganti unsur-unsur yang diketahui. 2 kali Pi ganti 22/7 kali 7 kali 7 tambah 30. Nah, sebelum kita menyelesaikan, kalian bisa menyederhanakan 7 dibagi dengan 7 sehingga diperoleh 2 kali 22 dapat 44, 7 tambah 30 dapat 37. Tinggal kalian mengalikan 44 kali 37, hasilnya 1628. Sehingga diperolehlah luas permukaan tabung sebesar 1628 cm pangkat 2. Contoh soal yang kedua. Berapakah luas plat yang dibutuhkan untuk membuat drum berbentuk tabung tanpa tutup dengan tinggi 1,5 meter dan diameter 1,4 meter? Pada contoh kedua ini diketahui tinggi drum yang akan dibuat itu adalah 1,5 meter dan diameternya 1,4 meter atau drumnya berjari-jari 0,7. Yang ditanyakan luas permukaan plat. Karena drum yang akan dibuat tanpa tutup, jadi anak-anakku tidak bisa langsung menggunakan rumus yang ada pada contoh pertama. Terlebih dahulu kita bisa menentukan rumus yang akan digunakan. Bagaimana caranya? Ingat, tabung tanpa tutup itu hanya terdiri dari alas dan selimut saja. Jadi untuk menentukan rumusnya, kita akan menjumlahkan luas alas dengan luas selimut. Ingat kembali, luas alas itu berbentuk lingkaran yang rumusnya adalah PR pangkat 2, sedangkan selimut itu rumusnya 2 pi RT. Nah, rumus ini bisa kita sederhanakan. PR faktornya sama, kita keluarkan sehingga diperoleh PR dikali R tambah 2T. Dengan rumus PR dikali R tambah 2T, sekarang anak-anakku bisa menghitung luas plat yang akan digunakan. Jadi kita tinggal mengganti Pi dengan 22/7. Kenapa menggunakan 22/7? Karena jari-jarinya 0,7. Nanti akan lebih memudahkan menghitung. Selanjutnya ganti jari-jari 0,7 dikali 0,7 tambah 2 kali 1,5. Kembali kita menyederhanakan 0,7 kita bagi dengan 7 dapat 0,1. Kemudian 22 kalikan dengan 0,1 dapat 2,2. 2 kali 1,5 itu hasilnya 3. 0,7 tambah 3. Kemudian 2,2 kali 3,7 diperoleh dari 0,7 tambah 3. Selanjutnya anak-anakku tinggal mengalikan 2,2 kali 3,7 hasilnya 8,14. Jadi luas plat yang dibutuhkan minimal 8,14 meter pangkat 2. Ibu akan membuat kue ulang tahun dengan diameter 30 cm dan tinggi 10 cm seperti pada gambar di samping. Kue tart tersebut dilapisi dengan lelehan coklat sebanyak 3 lapisan. Jika cakupan luas lelehan coklat adalah 15 cm pangkat 2 per mililiter, berapa
ml lelehan coklat yang dibutuhkan ibu untuk melapisi kue tersebut. Di soal diketahui diameter dari kue 30 cm, berarti jari-jarinya 15 cm. Nanti anak-anakku bisa menggunakan pi sama dengan 3,14. Kemudian tinggi dari kue 10 cm. Selain itu, diketahui banyak lapisan lelehan coklat sebanyak 3 lapis. Dan yang terakhir, cakupan luas lelehan coklat adalah 15 cm pangkat 2 per mililiter. Yang ditanyakan pada soal, berapa banyak lelehan coklat yang dibutuhkan ibu untuk melapisi kue? Nah, sekarang sebelum anak-anakku menyelesaikan, terlebih dahulu anak-anakku harus memahami betul apa sebenarnya yang dicari di dalam soal. Yang diminta itu banyak lelehan coklat untuk melapisi kue. Berarti anak-anakku membutuhkan luas permukaan dari kue ini. Nah, ingat, kue yang akan dilapisi ini hanya bagian samping dan atasnya saja yang dilapisi coklat, sementara bagian bawahnya tidak dilapisi. Jadi anak-anakku membutuhkan luas permukaan kue yang hanya melibatkan bagian selimut dan tutup. Atau anak-anakku bisa menggunakan rumus luas permukaan tabung tanpa tutup untuk mencari luas permukaan dari kue coklat ini. Silahkan anak-anakku menghitung luas permukaan kue dengan menggunakan rumus luas permukaan tabung tanpa tutup seperti pada contoh kedua, yaitu rumusnya pi kali R dikali R tambah 2T. Selanjutnya tinggal anak-anakku mengganti unsur-unsur yang diketahui. Pi yang digunakan adalah 3,14 kali 15 kali 15 tambah 2 kali 10. 3,14 kali 15 hasilnya 47,1 kali 15 tambah 20. Tinggal kita menyelesaikan. 47,1 kali 35 menghasilkan 1648,5 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan kue yang akan dilapisi coklat itu 1648,5 cm pangkat 2. Kue ini akan dilapisi coklat sebanyak 3 kali lapisan. Kemudian cakupan luas lelehan coklat itu adalah 15 cm pangkat 2 per mililiter. Jadi selanjutnya anak-anakku bisa menghitung dulu berapa banyak coklat leleh untuk 1 kali lapisan. Caranya, luas permukaan dari kue kita bagi dengan cakupan luas lelehan coklat, yaitu 1648,5 dibagi 15 dapat 109,9 ml. Jadi satu lapisan itu membutuhkan lelehan coklat sebanyak 109,9 ml. Karena kue akan dilapisi sebanyak 3 kali lapisan, berarti total coklat yang dibutuhkan adalah 109,9 kali 3 dapat 329,7 ml. Jadi ibu membutuhkan coklat leleh sebanyak 329,7 ml untuk melapisi kue coklat ini. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi dan contoh soal tentang luas permukaan tabung. Semoga kalian bisa mengerti dan lebih memahami. Tapi jika ada materi yang kurang dipahami, silahkan anakku putar kembali video ini atau bisa mencari informasi pada link-link berikut ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah belajar di kelas matematika bersama Ibu Sri Rahmawati. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.